Mike, jangan di situ, Mike. Mike, jangan di situ, Mike. Depan, mundur dong, weh. Banyak, Bang. 1000 ini biji, siapa? Bang. Foto dulu, Bang. Bang, suaranya kencang, Bang. Sedikit. Oke. Ya, Bang, mungkin bisa dijelasin langsung, Bang. Hari ini agendanya dan seperti apa, Bang, mungkin? Ya, jadi hari ini sidang keempat Faris RM sebagai terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Ada hari ini juga sudah ada 2 saksi yang meringankan, yaitu teman-temannya Bang Faris RM. ya, Bang. Mereka adalah para musisi yang banyak sekali mengetahui mengenai latar belakang seorang Faris RM, baik kepribadiannya, baik karakternya, baik tingkah lakunya, baik keahliannya dalam bermusik, baik kemampuannya mencipta lagu, dan juga mengenai tingkat popularitas beliau. Yang mereka belum paham adalah mengenai keterlibatan beliau dalam penggunaan narkotika selaku pengguna ya. Tapi mereka, para saksi, pernah menjenguk seorang Faris RM di tempat rehabilitasi di Lido. Jadi di sana saling ngobrol lah. Memang Bang Faris ini memang kecanduan atau ketergantungan. Kalau kecanduan itu biasanya ganja, candu kan. Kalau ketergantungan itu biasanya sabu-sabu, tergantung gitu kan. Ada lagi tergantungan lain kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas tadi begitu memang meringankan saksi-saksi tersebut ya. Yang kedua, ini kan sudah mulai ada di persidangan fakta-fakta bahwasanya memang Bang Faris RM ini hanyalah sebagai pengguna. Karena untuk bicara sebagai pengedar nggak ketemu, bukti-bukti saksi-saksi memang nggak ada begitu. Jadi memang dia adalah pengguna, terbukti dengan adanya tindakan membeli barang ini, narkotika ini kepada pihak lain kan gitu. Jadi dia hanyalah sebagai pengguna. Ini satu persoalan karena negara kita, kebanyakan negara kita ini kan sudah banyak tempat-tempat rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika atau korban-korban atau orang yang kecanduan narkotika kan. Jadi tempat rehabnya di rumah sakit A, B, C, D, di Lido juga ada pusatnya kan, rehab. Jadi tujuannya rumah sakit rehab itu, tempat-tempat rehab tujuannya adalah supaya para pengguna itu tidak dipenjara, tidak disidang di penjara, tapi mereka langsung direhab supaya sembuh. Kenapa? Kalau mereka para pengguna narkotika di penjara, bukannya sembuh malah tambah gila begitu. Jadi memang harapannya dibikinlah tempat-tempat rehab ini supaya ada tempat pemulihan dari ketergantungan narkotika, pemulihan dari ketergantungan kecanduan. Jadi itulah fungsinya. Makanya kebijakan negara, siapapun yang menggunakan narkotika sebagai pengguna itu sekarang dianggap sebagai korban, dan ketika pun tertangkap sebagai pengguna seharusnya langsung direhab, bukan disidang. Nah, persoalannya ini kan seorang Faris RM disidang sebagai pengedar, makanya terjadilah persidangan. Padahal sebenarnya kalau lebih teliti dia hanya menggunakan, terbukti di persidangan dia hanya menggunakan. Makanya ini adalah satu aktivitas hukum yang agak berlebihan terhadap diri seorang Faris RM. Kenapa? Karena dia bukan pengedar tapi disidang sebagai pengedar. Padahal setelah terbukti di fakta-fakta persidangan dia hanyalah sebagai pengguna. Harusnya ketika di penyidikan atau penyelidikan dia terpantau dia sebagai pengguna, apalagi sudah ada kronologis kan, dia berapa kali menggunakan, tertangkap tangan menggunakan kan, itu kan kronologis. Sudah ada juga rehabilitasi, itu kan juga kronologis. Harusnya pihak penyidik di Polres atau dimanapun juga di jaksa harusnya udah peka ini, langsung saja direhab, diajukan ke BNN untuk direhab, nggak perlu disidang, karena disidang itu buang-buang waktu begitu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, pengacara juga suruh kerja kan begitu. Jadi ini yang kita harapannya terhadap pengguna narkotika, hanya kasus inilah yang terakhir yang disidang. Selebihnya kalau ada pengguna narkotika kedapatan hanya sebagai pengguna, ya langsung direhab karena tempatnya udah banyak. Ingat apa tadi, yaitu untuk memulihkan seorang pengguna tempatnya adalah direhabilitasi, bukan di penjara. Kalau di penjara yang ada tambah gila, itu dia kuncinya. Makanya itu kuncinya. Jadi harapannya tidak ada lagi pengguna narkotika yang kemudian di penjara atau disidang sebagai pengguna. Itu dia. Karena negara punya kebijakan seperti itu sekarang ini. Aku udah mengajukan rehab, Bang. Nah, kita akhirnya akan mengajukan rehab dengan cara melalui pembelaan.
dalam pledoi kita nanti kita akan mengajukan permohonan rehabilitasi terhadap seorang Persem. Kenapa? Karena dia hanya sebagai pengguna rehab ini nggak sekali rehab langsung sembuh loh. Masih ada 10-15% tingkat kecanduannya di kepala. Ya, ini juga harus direhab lagi. Mungkin 2-3 kali rehab ini seorang Persem karena sudah lama kecanduan kan. Gitu. Kita juga kalau kecanduan juga rehabnya bisa 10 kali kalau kita mah. Ya. Oke, sip. Oke. Oke bang, thank you bang. Cukup. Jelas semua ya. Satu pertanyaan dengan Buat TV lagi bang. oke buat TV. Oke. Udah nih, bangun nih, nggak apa-apa nih. Ya, nggak apa-apa. Tidur nggak apa-apa. Ntar diomelin. Ntar diomelin. Oh ya, Michael nanya. Michael sidang kami. Sidang selanjutnya pasti minggu depan. Ada ya bang? Hah? Sidang agendanya minggu depan apa bang? Saksi ahli. Saksi ahli. Ahli dari penasihat hukum terdakwa. Sama Ahli pidana sama Ya. psikiater rencananya.